Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pena, kembali lagi bersama Pena Cendekia dengan saya Gazi Ahmad Rifai, dan di sini bersama rekan-rekan saya ada Faid Elfaras, Alwan Mawazati. bersama kami di Suara Pena. Dan di sini kita akan mengusung tema yaitu Calling Islamic Era with Youth Generation. Dari mana dulu nih? langsung aja nih. Jadi kan kita sebagai pemuda gitu kan sering disebut-sebut sebagai agen perubahan. Nah, kira-kira nih menurut Pak Ibnu deh, menurut ente nih, mengapa pemuda memiliki peran yang penting dalam memajukan Islam era ini? Karena pemuda itu kan penerus generasi, jadi kayak estafet kepemimpinan bangsa, sebuah agama, negara itu berada di tangan pemuda. Karena orang tua kita itu cuma habis ini doang gitu, yang bakal menerus melanjutkan bangsa ini ke depannya, yang mengarahkan umat Islam ini ke depannya itu ada di tangan kita sendiri. Makanya di tangan pemuda inilah agen perubahan itu. Kalau mau melihat suatu bangsa bakal maju atau enggak tuh lihatlah dulu pemudanya. Kalau pemudanya udah oke, SDM-nya berkualitas, insya Allah bakal maju. Cuman kalau sebaliknya ya bakal hancur. Seperti yang dikatakan Josiah tentang Indonesia Emas 2045 gitu ya. Menuju Indonesia emas atau Indonesia cemas. Nah, itu tergantung dari Pemuda ya. pemuda itu sendiri. Kalau menurut ente gimana? Kalau menurut Ani ya, kita sebagai pemuda kan ini ya, masih ada jiwa kreativitas, terus inovasi, semangat yang berbeda dari orang terdahulu kita. Jadi kita ya sebagai pemuda harus lebih manfaatkan suasana waktu kita, dan kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia gitu. Misalnya kita kalau ada waktu kosong sehari-hari, kita buat ini, buat hal-hal yang kreatif. Di sana juga kajian di sore hari mungkin sebelum maghrib atau sholat. Sebisa mungkin mengisi waktu kita dengan hal-hal bermanfaat. Sebelum lanjut ya, Anda mau tanya dulu nih. Menurut kalian tuh Golden Islamic Era sendiri itu tuh bagaimana sih di mata kalian gitu? Kayak gambaran itu seperti apa? Islam itu bagaimana nantinya? Siapa dulu nih? Makasih. Nah, Golden Islamic Era itu masa di mana Islam itu mengalami kemajuan. Kayak yang kita tahu itu terakhir itu di Khilafah Turki Utsmaniyah. Itu yang hancur tahun 1924 Ya, 24. Karena pas zaman itu tuh Islam itu sedang maju-majunya. Dari zaman Rasulullah sendiri sampai Turki Utsmaniyah itu muncul ilmuwan-ilmuwan Islam, penemu-penemu Islam, kayak penemu pesawat itu kan Ibnu Firnas gitu. Kedokteran, ahli biologi itu Ibnu Sina dan lain sebagainya. Jadi kalau sekarang ini kan kita lihat Islam itu kemunduran. Jadi kalau kita pengen bangun Islam biar jadi emas, generasi emas lagi atau golden era, ya mulai dari pemuda itu. Pemudanya dulu. Kembali lagi ke pemudanya. Pemuda kuncinya di pemuda. Karena tema kita Golden Generation. Iya, with youth generation. Kalau sendiri gimana menurut anda? Menurut saya, Ya. Golden Islamic Era ya diciptakan dari pemuda yang melek akan agamanya sendiri, yaitu agama Islam. Oke. Jadi kayak gitu ya gambaran kalian tentang Islamic Golden Era.
kira-kira tantangannya untuk menuju Islamic Golden Era dan sekaligus peluangnya deh itu bagaimana? Coba. Itu sangat banyak sih yang kita alami sekarang ya. Kayak mulainya anak-anak muda itu jauh dari agamanya. Kita tahu kan Islam itu punya kitab Al-Quran namanya. Kita bisa cari di kitab-kitab lain, itu pasti awal membukanya itu jika ada kesalahan mohon kritik dan sarannya ke penulis. Tapi di Al-Quran sendiri di halaman keduanya itu ayat kedua surat Al-Baqarah Allah sebut tuh zalika kitab la raiba fi. Kitab ini gak ada keraguan dalamnya. Jadi Allah udah menjamin kebenarannya itu di awal surat itu sendiri. Jadi kalau umat Islam pengen maju ya itu kembali lagi ke Islam, kayak kita pelajarin dulu Al-Quran gitu. Berpegang teguh pada Al-Quran. Masalahnya kan tantangannya itu sekarang tuh udah banyak ya akibat arus globalisasi. Kita tahu kan orang Barat juga tuh sebenarnya tuh nggak taat banget sama agama mereka. Kita lihat aja orang Barat meninggalkan agamanya tapi mereka semakin maju. Kita Islam meninggalkan agama kita tapi kita semakin hancur. Ya kan? Contohnya itu kan banyak kayak kasus kriminal itu kan dari umat Islam. Ya. Perpecahan antar agama juga dimulai dari umat Islam katanya. Nah, itu tantangan terbesar umat Islam itu. Jadi mungkin ada pihak-pihak yang nggak senang sama Islam, jadi mereka mengatasnamakan Islam. Padahal kita belum tentu tahu mereka itu siapa. Jadi ada oknum di balik. Iya, ada oknum di balik semua manusia. Kalau menurut ente sendiri bang gimana tuh? Jadi pertanyaan apa? Tantangan sama peluang kita menuju Islamic Golden Era. Oh, kalau tantangan sih menurut Ani ini lebih ke pernah tuh Ani baca dari Syekh Hamzah Yusuf. Beliau tuh seorang cendekiawan Muslim asal Amerika Serikat. Beliau tuh pernah mengatakan kalau pemuda Muslim masalah pemuda Muslim zaman sekarang tuh karena dihadapkan oleh dua pihak, salah satunya dari pihak yang Barat sama satu lagi dari ini pemudanya sendiri yang belum melek terhadap kepentingan agama kita. Nah mungkin kalau dari peluangnya sendiri kita kan ini udah zaman yang lumayan pesat lah, era globalisasi udah berkembang lebih maju daripada sebelumnya. Jadi banyak sebenarnya kalau kita mau cari tahu, kalau kita mau gerak buat memajukan Islam ya dari platform media kayak Instagram. Kita bisa memanfaatkan teknologi terkini. Kita bikin konten yang menarik tentang ya keislaman seharian kita. Dan juga Rasulullah SAW itu pernah bersabda kalau beliau tuh sangat kagum dengan pemuda yang di akhir zaman yang bisa menahan hawa nafsunya. Nah, apakah kita bisa menjadi orang-orang yang dikatakan Nabi tersebut? Maka dari itu kita harus mencoba. Kita harus bisa ya guys. Pasti Harus. Ya. Oke. Itu terkait tantangan dan peluang kita. Lanjut tentang kepemimpinan. Ya. Sekarang begitu lah kepemimpinan di negara kita. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan, Betul. Nah, bagaimana cara mempersiapkan pemuda Muslim untuk menjadi pemimpin yang berakhlak dan berwawasan luas di masa yang akan datang, agar kayak lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya gitu. Kira-kira caranya gimana? Sekarang dari Alwan dulu deh. Ya mungkin dari Ani menemukan pemimpin yang diharapkan oleh Islam untuk memajukan ke
generasi kita harus ada pendidikan yang lebih mendalam mengenai suatu kayak keagamaan gitu lah. Karena dari pandangan aneh sendiri, masyarakat kita tuh apa ya, kurang peduli terhadap isu keagamaan, terus isu politik juga. Karena politik tuh sekarang dianggap apa ya, kayak dijauhi karena ya mungkin banyak oknum yang korupsi, yang apa, emang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Membuat image politik ini tuh buruk. Iya. Maaf ya, sebelumnya boleh makan banget. Nah, ini kan lebih banyak ya Bang Buat makan. Kita selesai Sudah, dulu. ya, dulu, oke, ya. Tadi tuh ini yang politik kan. Padahal kalau kita mau apa, lebih berpikir lebih terbuka, politik itu sebenarnya salah satu pokok kehidupan, karena politik itu bisa menyangkut seluruh kehidupan kita, mulai dari ekonomi, spiritual kita kepada Sang Pencipta, terus juga apa, hubungan kita pada sama manusia. Kalau kita kayak acuh gitu ya, apatis, kita bakal kehidupan kita bakal dibawa sama mereka yang memiliki jabatan dengan ya bisa jadi amburadul gitu, Semena-mena. semena-mena. Jadi ya kita harus peduli lah terhadap isu-isu yang sedang hangat dibicarakan. Pak giliran baik nih, jawab gimana? Tentang ini kan apa, kepemimpinan pemuda, Iya. menyiapkannya. Saya juga pengen mengutip hadis dari Rasulullah SAW, Oke. bahwasanya beliau itu bersabda, taraktu fikum, aku telah mewasiatkan, meninggalkan kepada kalian amro ini dua perkara. Lam ya, kalian tidak akan tersesat jika berpegang teguh kepada kedua perkara tersebut. Kitabullah, yakni Al-Quran atau kitab Allah, wasunnatul Rasul, Ya. dan sunnahku. Jadi Rasulullah sendiri itu menjamin barang siapa yang menggenggam erat kedua kayak Al-Quran sama hadis, perilaku Rasulullah itu, niscaya dia tidak akan terbawa oleh arus digitalisasi. Sekarang kan banyak orang yang bilang tuh Islam itu kuno. Jadi banyak pemuda sekarang tuh menjauhi Islam. Kalau soal masjid dibilang kuno gitu. Ke pesantren nih orang soalnya terkurung, nggak melek informasi. Padahal syariat Islam itu bukan mengkunokan seorang, tapi untuk membentengi diri dia sendiri agar nggak terbawa sama arus globalisasi, nggak terbawa arus negatifnya. Oke. Bahkan di luar sana ada yang istilah Islamophobia. Iya, Islamophobia. Kalau yang kata Allah tadi kan tentang politik ya, politik. Sekarang tuh banyak orang yang bilang kan ada politik agama. Padahal Rasul sendiri itu bahkan Allah yang bilang, taatlah taatullah wa rasulih wa ulil amri minkum, dan bertakwa kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang mempunyai kekuasaan di antara kita, pemimpin kita. Ya. Jadi emang pemimpin itu ditentuin nama Islam, kriterianya, terus syarat-syarat menjadi pemimpin itu Islam dan tentuin emang. Jadi kalau emang pemudanya menggenggam erat dua perkara tadi, insya Allah Islam akan maju. Soalnya Al-Quran itu nggak ketinggalan zaman. Sip. Oke, makasih. Baik, Alman juga, thank you banget. Ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke penutupnya ya. Di penutup ini kira-kira Anda mau nanya sebagai pesan penutup, apa yang pengen ente sampaikan kepada pemuda muslim saat ini?
untuk mencari arah dalam peran mereka dalam mewujudkan Islamic Golden Era. Nah, kira-kira langkah pertama mereka tuh apa nih? Pesan Anda, pesan ente lah semua ke pemuda-pemuda Muslim di luaran sana. Jadi mau siapa dulu nih yang mau memberikan pesan kepada pemuda Muslim yang sedang menonton, mungkin pemirsa di sana, untuk memulai langkah awal mereka pada saat hari ini? Mungkin saya pengen dulu menyampaikan kepada para anak pemuda di sana, pemuda Islam di sana khususnya, jangan meremehkan hal-hal kebaikan apapun yang kalian lakukan walaupun itu kecil, baik itu berdampak bagi lingkungan sekitar kalian atau masyarakat yang lebih luas. Jangan ragu untuk memulai sesuatu karena kalian adalah agen perubahan itu sendiri. Langkah awal yang bisa kalian lakukan adalah perdalam ilmu agama, karena tanpa pegangan agama yang kuat kalian akan terbawa arus globalisasi ini. Dan langkah kedua, kita harus juga menuntut ilmu teknologi, karena kalianlah yang akan meneruskan Ibnu Firnas selanjutnya. Kalianlah yang akan meneruskan Al-Khawarizmi, the next Al-Khawarizmi, the next Ibnu Sina selanjutnya. Jangan takut untuk mencoba sesuatu, jangan takut untuk berkarya, karena kalian adalah harapan masa depan umat ini ke depan. Lanjut mungkin dari awal pesan. Ya, sebelum pesannya, Ani pengen nyampein satu perkataan dari guru Ani. Beliau tuh bilang kalau bahwasanya kalau kita mau menemukan suatu solusi dari suatu masalah, maka temukan dulu apa yang dipermasalahkan itu, akar dari permasalahan. Maka dari itu yang aneh lihat sih, masalah akar dari permasalahan yang kita hadapi saat ini, khususnya untuk umat Islam, mungkin dari sikap acuh tak acuh dari kita. Mungkin kita harus lebih peduli, lebih terbuka kepada sesama kita, kepada ilmu agama yang harus kita pelajari. Karena ilmu agama itu gak cuma buat di dunia, buat gaya-gayaan intelektual atau apalah, tapi itu juga berguna bagi kehidupan kita di akhirat sana yang kekal abadi. Ya mungkin segitu dari Ani. Oke, siap. Ya, mungkin thank you ya buat Faid juga Alwan yang dari awal kita sudah ngobrol-ngobrol banyak, kita sudah bincang-bincang yang insya Allah apa yang kita bahas hari ini bisa diambil oleh Sobat Pena manfaatnya ya. Thank you juga udah diundang. Ya, sama-sama. Mungkin dari tadi udah ngobrol banyak, minum dulu mungkin. Udah haus nih. Sedap nih. Udah habis ini. Ya, oke. Ya, oke. Mungkin cukup sekian ya pemirsa Sobat Pena. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir acara kita. Kita tepuk tangan. Kata Nabi itu unzur makola walat anzur mankola. Betul. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Oke, sip. Mungkin kita masih terlihat ya kurang data, kurang Berpengalaman. realistis sama itu juga. Tapi kita harus menyampaikan kebaikan watawasau bisabri watawasau bil haq. ya, Baliguani walau ayat atau Nah, ya. Balik gua nih walau yang sampaikan dariku walau satu ayat. Jadi begitu ya pemirsa, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir acara kami di Suara Pena hari ini. Terima kasih banyak Sobat Pena semuanya. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan dari kita yang kurang berkenan dari hati pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bye. Nah.